Hai guys, jumpa lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita ke tradisi ngayau Dayak Jangkang guys, salah satu klan Dayak Bidayuh. Tapi sebelum kesana jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Oh ya guys, mudah-mudahan kalian semua tetap sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke geng, dahulu suku Dayak Jangkang ini sangat ditakuti oleh suku-suku Dayak lain, suku-suku Dayak lain yang berada di Kabupaten Sanggau, karena mereka ini memang dikenal dengan sebutan pengayau ulung guys. Jadi daerah pengayauan mereka tuh bisa sangat jauh sampai ke wilayah Batang Tarang, kemudian bahkan bisa lebih jauh lagi sampai ke wilayah Kabupaten Landak. Nah, bagaimana reputasi para pengayau Dayak Jangkang? Langsung saja kita check it out. Ngayau guys atau kayau di kalangan Dayak Jangkang itu mengenal etika dan pantangannya, jadi tidak sembarangan. Kemarin secara umum sudah kita ulas di video sebelumnya, etika dan pantangan pengayauan suku Dayak. Misalnya ini ya, jenderal atau panglima itu berperang melawan panglima juga. Kemudian kalau kopral itu melawan kopral, prajurit ya lawan prajurit juga. Jadi guys, dianggap tidak fair kalau misalnya jenderal melawan prajurit, ya kan? Kemudian ada juga sirok somah atau tanda menyerah, itu harus dihormati, harus dihargai, tidak boleh dilanggar ya. Jika dilanggar akan kena kutuk atau tulah atau celaka. Nah, dalam wiracerita guys, itu Dayak Jangkang atau dalam budaya Dayak Iban juga dikisahkan kalau setiap kali pulang mengayau itu seseorang yang berhasil membawa kepala musuh itu akan dieluk-elukan, akan disebut bujang berani. Jadi calon pemimpin masa depan lah. Jadi oleh sebab itu, misalnya seorang yang sakti mandraguna dan pemberani di masa lalu itu adalah impian setiap pemuda. Sosoknya itu digambarkan seperti ilustrasi inilah kira-kira ya. Jadi kesatria Dayak itu turun mengayau dalam pakaian perang konflik. Jadi macan gaing itu melanggar sumpah dan aturan para pengayau. Dia nekat guys. Korban yang pertama yang dia jatuhkan justru ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi ini suatu pantangan yang sebenarnya harus dipatuhi dalam tradisi kayau mengayau. Kemudian dia sendiri akhirnya kena tulah, kena kutuk, dan pantangan ini memakan korban guys. Nah, pada zaman primitif, dalam upaya mempertahankan wilayah dan melestarikan klan yang memang masih sedikit, kemudian dibuatlah mitos, diciptakan mitos. Salah satu mitos itu adalah mengenai ada kekuatan dalam kepala manusia, juga kisah ihwal adanya pembersihan lewat darah musuh. Jadi hal ini terutama terjadi di suku-suku yang memang sudah lama sekali gitu, yang dianggap primitif. Nah, demikian juga dahulu kala nenek moyang kita itu yakin adanya mitos ini. Jadi salah satu klan Bidayuh Dayak Jangkang ini ya, kala itu bermusuhan dengan Hibun. Padahal keduanya ini memang masih dalam satu suku dan kini bahkan satu kabupaten, Sanggau, Kalimantan Barat. Hanya dipisah oleh wilayah satu kecamatan saja, yaitu Kembayan. Kali ini kita akan coba telusuri sebenarnya ngayau itu atau mencari atau berburu kepala di kalangan Dayak Jangkang itu ada etika guys, dan ada pantang-pantangannya, nggak sembarangan. Misalnya inilah tersebutlah dulu kala itu seorang pahlawan dari Jangkang, namanya itu Macan Gaik. Jadi dia ini dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna guys. Jadi kemudian dia punya skill berperang yang bagus, hebat. Namun dia tewas karena melanggar pantangan ini, sirok somah. Jadi sirok somah ini guys adalah tempayan dan piring berisi beras yang ditempatkan di tepi jalan masuk kampung. Jadi di ujung kampung itu, di tepi jalan itu ditaruh sirok somah ini. Tandanya ini bahwa kami menyerah, artinya jangan kayau kami. Ternyata guys, peristiwa ini terjadi kira-kira di awal abad ke-18 ya. Jadi
Dia ini si macan gaeng ini sudah melihat ada Siroksoma sebelum masuk ke kampung, tapi kemudian dia nekat guys untuk mengayau di kampung ini. Dia nggak mau ke kampung lain. Dia sebenarnya sudah diperingatkan oleh pihak kampung ya, oleh yang dianggap musuh di bahwa musuh ini dalam kondisi sudah menyerah. Mereka kampung sudah menyerah, jangan kayau lagi di sini, cari tempat lain aja gitu. Karena mereka sudah meletakkan tanda tadi Siroksoma tadi. Namun macan gaeng ini tidak peduli guys. Ya terus saja masuk ke kampung ini. Ini ditanyakan kan, mengapa kalian menyerang kami? Tidakkah mata kalian melihat sebelum masuk kampung ini ada Siroksoma? Tanya pemimpin Hibun. Kami tidak peduli karena sebentar lagi gawai katanya kan. Jadi kami memerlukan kepala musuh untuk Taja Notok, kata macan gaeng. Gawai Notok ini zaman itu pas musim padi muning. Jadi nantinya maksudnya kepala hasil kayawan itu akan ditarikan pada pesta panen padi ini. Minta ampun macan, kami pantang ngayau 2-3 hari ini. Di kampung kami baru saja 3 ibu itu melahirkan dalam waktu yang berdekatan. Kalian sebaiknya ngayau ke kampung lain saja, kata orang Hibun. Jadi kata macan gaeng, mana kami peduli, kami sudah di sini sekarang. Jadi tambah garang lah macan gaeng ini kan, karena tahu lawannya sudah menyerah. Kemudian dia menghunus mandaunya lalu merengsek masuk ke pelataran rumah panjang. Targetnya ini, jika nekat juga mengayau, kami akan tulah macan, kata para orang-orang. Mana saya mau tulah, rasakan seranganku, kata macan gaeng kan. Dengan membabi buta lah dia menyerang orang-orang Hibun ini. Mana ibu-ibu yang baru saja melahirkan? Nah, disinilah kemudian macan gaeng ini melanggar sumpah dan aturan etika ayau mengayau guys. Jadi dia nekat. Korban pertama yang jatuh di tangannya itu justru ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi inilah suatu pantangan yang sebenarnya harus dipatuhi dalam tradisi kayau mengayau. Saat itu tidak mudah untuk menaklukkan macan gaeng ini. Jadi meski dia kena sumpah dan tulah, banyak korban yang jatuh di tangannya guys. Karena dikeroyok ya, macan gaeng ini lalu didesak keluar kampung ke sebatang pohon besar. Disitulah dia masih menjatuhkan banyak korban karena di belakangnya itu terlindung bandar ya atau akar pohon yang besar itu. Akhirnya guys, dahi macan gaeng ini kemudian tertembus tombak musuh yang mata tombaknya itu terbuat dari tulang manusia. Nah, sebelum menyerah kalah, macan gaeng ini memerintahkan anak buahnya pulang ke Jangkang aja, membawa hasil kayawan tadi untuk keperluan Notok pada gawai yang tidak lama lagi akan diadakan. Jadi guys, dalam peristiwa macan gaeng ini melanggar Siroksoma di daerah Hibun, dihikayatkan bahwa dia sudah ngayau bersamanya macan luar atau digelari dengan kek gila dan macan natos yang ketika itu masih belia. Nah, kedua macan ini tampil mengganti macan gaeng, namun yang paling menonjol adalah macan luar. Dia sering diminta raja kerajaan Sanggau untuk menaklukkan raja-raja bawahan yang tidak mau patuh saat itu. Jadi kisah epik tentang macan luar inilah ketika itu dia membantu Raja Paku atau gelar Raja Sanggau saat itu ya. Kemudian untuk menaklukkan raja kerajaan Tayan, ini yang paling terkenal. Karena guys, atas jasanya ini macan luar kemudian diberi gelar macan muara Tayan Songguang Tajur. Jadi kepadanya itu dihadiahkan 12 gong atas jasa-jasanya membantu Raja Sanggau saat itu. Nah, next kita lanjut. Dayak Jangkang ini juga guys ikut mengukir sejarah Dayak ya, terutama dalam peristiwa pertemuan perdamaian perang antar suku yang dilaksanakan di Tumbang Anoy, Kalimantan Tengah pada tahun 1894. Orang-orang Dayak Jangkang saat itu sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh sukunya pada saat itu memang tidak baik untuk diwariskan. Jadi kesadaran inilah yang menguatkan suku ini untuk ikut ambil bagian dalam pertemuan damai Tumbang Anoy. Kelompok suku Jangkang atau klan Dayak Jangkang ini kemudian mengutus 5 orang pemimpin yang semuanya itu bergelar macan. Para pemimpin itu adalah macan Natos, Ke Engkudu, kemudian dari Empiang ya. Kemudian ada macan luar atau Kek Gila itu dari Kobang. Kemudian ada macan Talot dari Sekantot. Kemudian ada macan Mure dari Tebuas atau Ketori. Kemudian ada macan gaeng dari Trati. Jadi kelima tokoh Dayak Jangkang ini memang sangat penting dalam sejarah Dayak Jangkang. Jadi pulang dari perjanjian damai Tumbang Anoy itu, kelimanya kemudian membuat semacam kesepakatan guys dengan seluruh anggota masyarakat untuk kemudian menghentikan praktek pengayauan ini. Nah, menurut legenda yang diyakini turun-temurun, Dayak Jangkang ini merupakan pecahan dari rombongan Daranante dan Babai Cinga. Jadi dalam perjalanan mencari suaminya,
Babai Cinga ini, rombongan Daranante ini mengalami hambatan di muara Sungai Sekayam, guys. Jadi setelah beberapa hari mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada ini, mereka pun akhirnya dapat meneruskan perjalanan kembali menyusuri Sungai Sekayam. Setelah sekian lama berlayar, ya guys, kita lanjut ya. Jadi setelah sekian lama berlayar, ketika menemui anak sungai Entabai, firasatnya itu langsung ingin menyusuri anak sungai itu, guys. Jadi semakin ke hulu, rombongan lalu berhenti di hulu Sungai Entabai dan berlabuh di sebuah kampung bernama Tampun Juah. Di Tampun Juah ini Daranante kemudian bertemu dengan suaminya Babai Cinga. Setelah beberapa hari bertemu, rombongan Daranante ini kembali ke Sanggau menuju kampung Labai meninggalkan Babai Cinga, suaminya. Perpisahan mereka kemudian ditenggarai karena panggilan tugas masing-masing. Tampun Juah semakin hari semakin berkembang menjadi pemukiman yang ramai. Jadi setelah ramai timbul persoalan-persoalan sosial ekonomi yang rumit, sehingga kemudian timbul masalah-masalah baru. Jadi guys, dalam upaya keluar dari Tampun Juah dan mencari daerah-daerah baru karena suatu serangan dari luar, kemudian rombongan penduduk bekas kampung Tampun Juah ini berlayar menuju hilir mengikuti aliran Sungai Sekayam. Nah, di badan Sungai Sekayam ini ada sebuah sungai yang mengalir dari pegunungan di hulu di wilayah Ketori saat ini, yaitu Sungai Mengkiang. Rombongan kemudian bergerak menyusuri sungai itu dengan melawan arus, guys, dan kemudian mereka mendirikan pemukiman di muara sungai kecil yang diberi nama Sungai Sobut atau Sungai Sebut lah. Pemukiman itu kemudian berkembang dan menjadi persinggahan banyak orang, sehingga tempat itu disebut juga sebagai Balai Sebut, yang kini menjadi ibu kota kecamatan Jangkang, guys. Jadi dari Balai Sebut inilah beberapa keluarga kemudian berladang dari muara Sungai Ence. Tidak jauh dari Balai Sebut dan semakin ke hulu lagi. Dan di sepanjang daerah ini banyak tumbuh pohon tekam yang sangat baik untuk bangunan karena dagingnya yang keras atau kayunya yang keras. Salah satu jenisnya itu adalah Tokam Jangkang. Jadi ada sealir anak sungai daerah itu pula yang dinamakan Sungai Jongkang. Sehingga wilayah ini kemudian dinamakan Jongkang Benua, yang kini dikenal sebagai Desa Jangkang Benua. Penduduk yang mendirikan pemukiman di wilayah ini kemudian disebut sebagai orang Jangkang Benua atau Bijongkang. Bahasa Dayak Jongkang, bahasa Dayak Jangkang, guys, ini dikenal sebagai bahasa Begidoh. Jadi secara harfiah berarti tidak ada. Maksudnya, siapa saja penutur atau orang yang memahami Begidoh itu dianggap sebagai penutur bahasa Dayak Jangkang. Dari struktur tidak banyak perbedaan dengan bahasa rumpun besarnya, yaitu Bidayuh. Hanya perbedaan dialek saja. Nah, untuk klan-klan Dayak Jangkang, guys, bisa dilihat di deskripsi ya. Ada suku Jangkang sendiri, Engkarong, Ensanong, dan lain-lain. Bisa dilihat di deskripsi penjelasan klan-klan Dayak Jangkang. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.